Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alkafa dan partner saya Mariana Eka Putri. Lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Lingkungan politik mengacu pada faktor-faktor di luar perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan suatu negara yang memengaruhi perusahaan. Pemerintah di sini memiliki arti luas, itu dapat merujuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini independen seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun banyak perdebatan apakah bisnis dapat memengaruhi lingkungan politik, tetapi jika dilihat berdasarkan fakta di negara-negara di dunia, banyak yang memberi kesempatan bisnis terlibat langsung dalam diskusi politik, memperkenalkan dan memberikan kontribusi dalam pembuatan draft hukum dan peraturan yang sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis itu sendiri. 1. Peran serta pelaku organisasi bisnis dalam lingkungan politik. 1. Hubungan kelompok dalam politik. 2. Kegiatan koalisi politik. 3. Strategi politik perusahaan. Sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, mengubah atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Yang keempat, informasi strategi, melobi, komunikasi langsung, mengambil informasi dari pakarnya. Yang kelima, keuangan strategi imbalan, membangun ekonomi, bantuan konsultasi politik, perwakilan perusahaan dalam politik. 2. Peran politik bisnis dalam hubungannya dengan pemerintah. Yang pertama, kerjasama pemerintah dengan bisnis. Pemerintah menjadi bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga, mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Yang kedua, konflik pemerintah dengan bisnis. Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Sekuritas Amerika menerbitkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2003. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerjasama sampai dengan salah satu konflik dengan berbagai tahap di antaranya. Akan tetapi hubungan ini dapat mengubah secara drastis hubungan kooperatif dan pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah. Ketiga, isu-isu legitimasi dalam berhubungan dengan politik ekonomi global. Bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat pemerintah. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain
karena perang atau dalam protes karena pemerintah yang tidak sah. 3. Taktik dan tingkat dalam lingkungan politik untuk organisasi bisnis. Yang pertama, pengaruh bisnis dalam hubungannya dengan pemerintah. Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, mengubah atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi bisnis dalam memengaruhi pemerintah adalah 1. Informasi strategi. A. Melobi. B. Komunikasi langsung. C. Mengambil informasi dari pakarnya. Kedua, keuangan, strategi imbalan. A. Berkontribusi dalam politik. B. Membangun ekonomi. C. Konsultasi politik. D. Perwakilan perusahaan dalam politik. 3. Membangun strategi. A. Koalisi stakeholder. B. Dukungan iklan. C. Hubungan masyarakat. D. Tantangan hukum. Gerakan taktik politik. A. Mempromosikan informasi dan strategi. Beberapa perusahaan mencoba mengejar strategi politik untuk mempengaruhi membuat kebijakan pemerintah demi kepentingan kelancaran usaha mereka. Lobby adalah salah satu alat politik yang sering dipakai, tetapi beberapa perusahaan kadang juga menggunakan komunikasi secara langsung dengan pembuat kebijakan di pemerintahan untuk memengaruhi peraturan dan undang-undang yang dibuat. B. Tingkat pengaruh politik. Teknik ini sering disebut dengan bundling. Beberapa eksekutif muda sering dibebani tugas dengan menulis undang-undang yang akan diajukan sepihak legislatif agar dapat mengaruhi kebijakan yang dibuat, agar peraturan tersebut tidak membatasi kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis. 4. Peranan pemerintah dalam membuat peraturan dalam organisasi bisnis. Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif atau kebijakan publik. Jenis-jenis kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Bentuk lain dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan pajak, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan. Yang kedua, regulasi pemerintah terhadap bisnis. Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkat. Bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang kompleks. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan, tingkah laku, atau regulasi untuk masyarakat. Organisasi dalam regulasi pemerintah terdapat bentuk yang berbeda. Regulasi ekonomi. Regulasi ekonomi bertujuan untuk memodifikasi operasi normal pasar bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Regulasi ekonomi meliputi regulasi yang mengendalikan harga atau gaji, alokasi sumber daya publik, penetapan area layanan, penetapan banyak peserta, dan penjatahan sumber daya. Yang ketiga, regulasi sosial. Regulasi sosial dimaksudkan pada pentingnya tujuan sosial seperti perlindungan konsumen dan lingkungan serta menyediakan para karyawan dengan kondisi kerja yang aman dan sehat. Kesempatan kerja yang sama, perlindungan terhadap
imbalan pensiun dan perawatan kesehatan bagi para karyawan merupakan area lain yang penting dalam regulasi sosial. Pengaruh regulasi mempengaruhi banyak stakeholder termasuk bisnis. Kadangkala konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi dalam yang berbeda. Tidak diinginkan atau konsekuensi muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi permadannya. 1. Biaya regulasi. Pengeluaran regulasi sosial merefleksikan pertumbuhan di area kesehatan lingkungan, keamanan kerja, dan perlindungan konsumen. Walaupun biaya regulasi meningkat, beberapa orang berargumen bahwa manfaat melebihi biaya. 2. Perbaikan regulasi yang berkesinambungan. Regulasi adalah penambahan dan perluasan regulasi pemerintah, terutama di wilayah yang sebelumnya dikurangin. Jelasnya bisnis tidak efektif untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak dapat mencegah kejahatan bisnis. Pemerintah dan masyarakat harus tetap bekerja keras untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengawasan pemerintah terhadap tindakan bisnis. Regulasi dalam konteks global. Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan kompleks. Pola perdagangan internasional tumbuh lebih kompleks. Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Regulasi terhadap produk impor. Setiap negara mempunyai kekuasaan terhadap produk yang dijual di negaranya. Contoh, mainan yang diproduksi di luar negeri tapi dijual di Amerika harus memenuhi standar keamanan yang berlaku, seperti halnya yang berlaku bagi industri sejenis yang berasal dari dalam negeri. Regulasi terhadap produk ekspor. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah produk-produk bisnis diekspor ke seluruh dunia. Regulasi terhadap perilaku bisnis internasional yang bertugas untuk aturan-aturan pelaksanaan perdagangan internasional. Aturan ini dapat dipertimbangkan sebagai regulasi multinasional. Mengutip sebuah contoh, WHO, sebuah badan PBB, bekerja dengan industri farmasi untuk menciptakan database mengenai efek samping produk obat, penetapan standar kualitas, dan memecahkan konflik praktek pemasaran dan manufaktur yang dapat membahayakan masyarakat. Hal ini menghasilkan kerangkangan kesepakatan internasional, standar, dan pemahaman terhadap usaha untuk mengharmonisasikan aktivitas bisnis dan kepentingan publik. Baiklah, ini sekian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih.